Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi tadrisil lughatil arabiyyah. Kaifa halukum? Arjukum fi sihhah wa afiyah. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Bertemu lagi fi darsil lughatil arabiyyah dalam mata pelajaran bahasa Arab. Fi hadzal yaum sanadrusu qawaidal lughah. Hari ini kita akan belajar kaidah bahasa Arab tentang pembagian kalimat berdasarkan jumlahnya. Hayya bina nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar peserta didik mampu mengetahui pembagian kata berdasarkan jumlahnya. Dan peserta didik mampu memahami penggunaan kata berdasarkan jumlahnya dalam kalimat. Ya, kata berdasarkan jumlahnya terbagi menjadi 3. Yang pertama mufrad. Bisa diulangi? Mufrad. Artinya tunggal atau satu. Jadi jumlahnya hanya 1. Kemudian pembagian berikutnya yaitu musanna. Musanna artinya ganda atau benda yang jumlahnya 2. Kemudian jamak, jam'un, sudah menjadi bahasa Indonesia ya, jamak, yang benda yang jumlahnya 3 atau lebih ya. Contoh dari kata yang jumlahnya 1 yaitu muslimun, 1 orang Islam, 1 muslim. Kemudian contoh dari musanna atau ganda, muslimani ya, muslimani ada tambahan ani di belakangnya menjadi 2 orang Islam atau 2 muslim. Kemudian yang terakhir jamak yaitu jumlahnya 3 atau lebih. Nah, biasanya ditambah una atau waw nun di ujungnya. Jadi muslimuna. Kita sering menemukan ya dalam Al-Qur'an muslimun, mukminun gitu. Itu berarti masuk ke dalam kategori jamak. Kemudian untuk pembahasan mufrad sebenarnya kalian sudah banyak contoh-contoh yang kalian ketahui tentang mufrad. Jadi kayak kitabun itu 1 buku, qalamun 1 pulpen, madrasatun 1 sekolah, baitun 1 rumah, maktabun 1 meja. Jadi kosakata-kosakata yang kalian ketahui adalah bentuk mufrad. Nah, kemudian Ibu akan lebih jelaskan pada musanna sekarang. Musanna adalah tadi yang jumlah bendanya ada 2 atau ganda. Ada tambahan ani di ujung katanya. Jadi tinggal ditambah ani di ujung kata. Contoh, kitabun 1 buku menjadi kitabani. Ya, harokat akhirnya diubah dulu jadi fathah, kemudian ditambah ani, jadi kitabani. Ya, qalamun 1 pulpen. Kalau mau jadi 2 pulpen, tinggal ditambah ani, jadi qalamani. Sekarang coba kalian jawab, jika ustadzun adalah 1 guru, maka maka bentuk musannanya apa? Ya, ustadzani. Ya, tinggal za-nya difathahkan lalu ditambah ani. Fahim tuh? Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Kemudian, nah, di bagian jamak harus lebih teliti karena jamak terbagi lagi jadi 3. Yang pertama jamak muzakkar salim, kemudian jamak muannas salim, dan jamak taksir. Ibu akan lebih jelaskan lebih rincinya ya. Jamak muzakkar salim adalah jamak untuk laki-laki, jadi bentuk katanya muzakkar. Nah, di ujung kata tinggal ditambah waw nun, waw sukun dan na, jadi una. Contoh, muslimun 1 orang Islam, diubah ke jamak muzakkar salim jadi muslimuna ya. Kemudian jamak muannas salim, nah namanya juga muannas ya. Jadi ini untuk perempuan, kalau ini untuk muannas. Tinggal ditambah atun di ujungnya, alif dan tak terbuka. Jadi biasanya ini yang ada tak marbutohnya, tinggal diubah tak marbutoh jadi alif dan tak terbuka. Contoh, muslimatun 1 orang muslimah, 1 orang Islam perempuan. Kalau banyak jadi muslimatun gitu. Nah,
Kenapa disebut salim? Yang ini mudzakkar salim, ini muannas salim. Karena kita hanya tinggal menambahkan ujungnya saja. Sementara bentuk mufradnya tidak berubah kan? Muslimun, muslimu juga sama, bentuk mufradnya tidak berubah. Muslimatun, muslimatun. Nah, yang berubah, yang sedikit kompleks yaitu di jamak taksir. Jamak taksir adalah jama atau benda yang jumlahnya 3 atau lebih dan polanya tidak beraturan. Kalau tadi polanya sudah ada polanya, tinggal ditambah nun, tinggal ditambah alif ta. Kalau jama taksir itu harus dihafal, tidak ada pola yang pasti ya. Kayak kolamun itu 1 pulpen, kalau banyak pulpen jadi akalamun. Jadi tidak ada pola yang harus dihafal, polanya tidak pasti. Karena taksir itu artinya pecah, jadi dipecah, tidak seperti bentuk mufradnya. Contoh yang lain, kitabun, jadi kutubun. Tidak bisa jadi kitabuna ditambah waw nun, tidak bisa, itu harus dihafal. Contoh yang lain, madrasatun, bentuk jamaknya jadi madaris. Bu, bisa nggak madrasatun jadi madrasatun dijadikan jamak muannas salim? Tidak bisa ya, itu harus dihafal. Jadi anak-anak, setiap bentuk mufrad punya bentuk jamaknya sendiri dan itu harus dihafal. Jika orang seperti misalkan muslimun, 1 orang Islam, itu biasanya masuk ke jamak mudzakkar salim. Contoh, mukminun, 1 orang yang beriman. Muhsinun, 1 orang yang ihsan ya. Dan di jamak taksir makin banyak lagi karena benda-benda yang kita tahu punya jamaknya sendiri dan banyaknya di jamak taksir gitu ya. Contoh yang lain apa Bu? Misalkan masjidun. Nah, masjidun bentuk jamaknya masajid, tidak bisa diubah jadi masjiduna atau amsaj. Jadi tidak bisa ngasal ya, tidak bisa ngasal sendiri bentuknya mau apa, tapi harus dihafal. Yakfi fi hadzal yaum, cukup untuk hari ini. Hal indakum soal, ada yang mau bertanya? Jika ada, boleh tulis di kolom komentar. Syukran katsiran ala timamikum. Hayya bina nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.